Oke kasih, jumpa kembali bersama saya Henry Majid. Oke, terima kasih atas waktu yang telah membuka YouTube channel saya. Pertama-tama perihal informasi yang beredar yang kita telah saksikan bersama terkait Bupati terpilih Kabupaten Wakatobi yang baru saja dilantik kemarin melakukan rapat bersama organisasi perangkat daerah di Kota Kendari, di salah satu hotel tepatnya di Kota Kendari. Menuai banyak kontroversi dari semua masyarakat, terkhusus saya dan juga teman-teman saya, yang mengatakan bahwa itu sangat keluar dari koridor Halyana sebagai Bupati terpilih yang dikenal sebelumnya sebagai bupati miskin, sebagai bupati yang tidak mempunyai duit, sebagai bupati yang rela menaruh gaji untuk masyarakat Kabupaten Wakatobi. Alhasil kemarin disaksikan oleh semua media yang ada di Sulawesi Tenggara ini bahwa terkait untuk rapat saja untuk kemarin katanya itu adalah untuk mengevaluasi dalam satu semester ini. Menarik kiranya untuk dikaji oleh semua kalangan, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya muda-mudi, bukan hanya orang tua, bahkan semestinya dari kalangan elit politik yang ada di Kabupaten Wakatobi juga harus turut memberikan satu narasi berpikirnya kepada kepemimpinan ini. Banyak yang mengira bahwa apa yang dilakukan terkait rapat evaluasi kemarin itu sangat berlebihan. Berlebihan karena rapat harus dilakukan di Kendari, di provinsi. Kenapa tidak dilakukan di Kabupaten Wakatobi saja? Apakah tidak ada waktu lain? Kalau alasan Halyana adalah bahwa kebetulan Halyana masih ada di Kendari, bos, Kabupaten Wakatobi memang bupatinya adalah Bapak, adalah Halyana dan Ilmiati Daud sebagai wakil bupati. Tetapi kalau kemudian harus disinkronkan dengan nawaitu dari Halyana dan Ilmiati Daud kemarin bahwa menggunakan anggaran daerah sebaik-baiknya hanya untuk kemauan dan juga kemajuan dari masyarakat Kabupaten Wakatobi, maka pada posisi ini Halyana telah menggugurkan sendiri apa yang menjadi statement di saat kampanye kemarin. Bagaimana tidak, bos? Kemarin kalau saya masih ingat, bahwa Halyana dikenal dengan orang yang paling merakyat. Kalau merakyat itu paralel tidak melaksanakan rapat di hotel, tidak melaksanakan pertemuan di hotel yang notabene mereka itu mengeluarkan banyak anggaran, ratusan juta misalkan dana yang digelontorkan kemarin untuk menyelenggarakan rapat. Kalau ini saya mau menggunakan pendekatan pola pikir yang digunakan oleh Halyana kemarin saat menantang petahana di Kabupaten Wakatobi. Kalau anggaran ratusan juta itu digunakan untuk masyarakat Kabupaten Wakatobi, atau tidak usah masyarakat, untuk membeli perangkat-perangkat yang ada untuk kebutuhan yang diperlukan oleh daerah, maka sudah berapa banyak dari jumlah ratusan yang dikeluarkan kemarin. Kalau digunakan seefektif mungkin untuk Wakatobi kita, maka masih punya daya guna yang lebih bagus tentunya. Kenapa harus kemudian dipanggil kepala dinas camat untuk rapat di sini, di Kota Kendari? Ada apa, bos? Jangan Anda melupakan apa yang Anda sampaikan di saat kampanye, bahwa Anda dikenal dengan orang miskin, dengan orang yang betul-betul mau menggunakan anggaran sebaik-baiknya. Loh, tapi pada hari ini Anda sudah menunjukkan Anda lupa daratan istilahnya.
Saya mau berani mengatakan itu, bahwa Anda lupa daratan. Mau dalam kajian perspektif apapun, saya kalau mau menggunakan pendekatan dari semua argumentasi saya, maka saya berpulang dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati di saat momentum kampanye kemarin. Jangan Anda menjual, jangan-jangan Anda hanya kemarin menjual air liur Anda, lalu saat Anda terpilih, Anda lupa semua apa yang Anda sampaikan. Repot Anda sebagai bupati yang baru saja dilantik, baru saja berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu dilantik, terus tiba-tiba sudah jauh dari apa yang Anda bicarakan, dari apa yang Anda utarakan di saat momentum kampanye. Saya pikir masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi harus jeli melihat ini. Saya mau menerangkan secara open mind ya. Saya menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Wakatobi bahwa sekarang fanatisme, radikalisme yang menghantui pikiran dan mindset masyarakat Kabupaten Wakatobi, ayo kita hapus sejenak. Nanti pada saat di tahun 2024 baru kita gunakan lagi kembali. Artinya apa? Saya mau menyampaikan lawan terbesar dari kami yang mau mengkritik Halyana dan Ilmiati Daud itu adalah mindset yang telah tertanam dengan fanatisme, atau dengan artian orang yang memandang Halyana dan Ilmiati Daud itu terlalu fanatik buta, tidak menggunakan parameter-parameter, tidak menggunakan semua silogisme, lalu sudah tertancap pada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi di mindset bahwa Halyana itu adalah bupati baik. Itu mohon maaf bahwa pikiran Anda, saya katakan itu keliru. Maka baiknya sekarang nalar kritis yang kemudian kita harus saksikan itu adalah nalar kritis yang aktif, yang tidak pasif, yang kita melihat Halyana bahwa Halyana juga manusia yang punya potensi salah. Dalam hal ini, dalam OPD kemarin itu adalah suatu pertemuan yang sangat berlebihan. Bayangkan berapa ratus tiket, berapa ratus juta yang dikeluarkan oleh Halyana untuk membelikan, untuk membiayai operasional dari Kadis. Tentunya ini menggunakan operasional Kabupaten Wakatobi. Anggaran yang digunakan ini bukan anggaran pribadi, tapi adalah anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Wakatobi. Maka pun sumber yang diambil, yang dipakai oleh kepala dinas, oleh camat yang hadir kemarin pada rapat OPD itu adalah yang juga betul-betul mengambil anggaran dari Kabupaten Wakatobi. Maka sudah pasti bahwa anggaran yang digunakan ini sungguh sangat berlebihan dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Halyana di saat momentum kampanye kemarin. Yang kedua, saya mau membantah apa yang menjadi, saya tidak kemudian mau membantah semuanya, tidak membantah seluruhnya. Mau alasan Halyana dan Ilmiati Daud adalah rapat untuk mengevaluasi kinerja, mau merapat apapun, kepemimpinan Halyana dan Ilmiati Daud itu bukan di Kota Kendari, dalam kapasitas bukan sebagai wali kota, dalam kapasitas bukan sebagai gubernur Sulawesi Tenggara. Maka semua program-program, bahkan dengan rapat apapun, pembahasan apapun, harus dilaksanakan, diselenggarakan di Kota Kendari. Jangan juga mentang-mentang Anda sebagai bupati terpilih yang sudah dilantik, Anda tiba-tiba seenaknya untuk memanggil, woi kita rapat di sini bos, woi semua kita rapat di sini. Waduh, baru juga 2 hari, kasihan. Baru 2 hari Anda melantik, Anda seolah-olah menampakkan Anda adalah orang yang jawab sendirilah. Gimana Anda ceritanya Anda bupati yang mau sewenang-wenang itu, mau memanggil siapapun karena Anda bupati.
Astagfirullah. Nah, yang kedua, yang ketiga, kalau misalkan anggaran yang dipakai ratusan juta kemarin untuk aktivitas yang dilakukan oleh semua kepala dinas itu digunakan di Kabupaten Wakatobi, maka pastinya putaran ekonomi juga akan hadir, bos. Akan ada seperti apa yang Anda ungkapkan pada saat kampanye kemarin, bahwa Anda akan memajukan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Wakatobi. Lo ada program-program yang ini yang kemungkinan besar bisa menghadirkan putaran uang yang begitu besar, tapi malah Anda alihkan di Kota Kendari. Maka kepala dinas dan camat dan semua yang hadir kemarin itu belanjanya di Lipo Plaza, belanjanya di Mall Mandonga, belanjanya di Pasar Baruga, bukan di Pasar Sentral, bukan di Pasar Pagi, yang bisa memberikan sedikit putaran ekonomi kepada masyarakat Baju, kepada masyarakat Lupu, kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Sebab Anda tidak menghadirkan rapat itu di Kabupaten Wakatobi. Apa salahnya rapat itu ditangguhkan, lalu nanti kemudian di Wakatobi baru dibahas? Dan itu bisa saya tentunya dalam mengomentari apa yang sedang terjadi kemarin itu, bahwa saya berlandaskan kerangka pikir yang saya bangun ini itu adalah tentunya berangkat dari pemahaman dasar Haliana kemarin di saat kampanye. Maka saya tidak kemudian mengulangi dari situ, mau ada alasan macam-macam, mau dikritik sana sini dan lain sebagainya, itu no problem. Tapi sebenarnya ini juga satu penyakit untuk masyarakat Kabupaten Wakatobi, bahwa masyarakat Kabupaten Wakatobi cepat lupa, sangat cepat lupa. Jadi Haliana misalkan, atau kalau terlalu Haliana mungkin agak terlalu tendensius, tapi di zaman Pak Arhawi kemarin kita lupa dengan semua program-programnya, pada akhirnya kita terima. Nah, sekarang untuk itu tidak terulang kembali, maka daya ingat kita harus kemudian kita polis sedikit, biar ada sedikit ketahanan untuk mengingat itu. Bahwasannya Haliana sempat di momentum kampanye kemarin mengutarakan bahwa untuk mengenjot perekonomian di Kabupaten Wakatobi, maka caranya bla 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 bla, menghadirkan orang, menghadirkan turis, menghadirkan semua orang yang di luar. Tapi orang yang ada di Kabupaten Wakatobi, pemimpinnya sendiri, Haliana dan Ilimiyati Daud, malah kebur, malah melaksanakan rapat di Kota Kendari. Bagaimana ceritanya, bos? Anda mau mengundang orang, Anda mengundang orang untuk memutarkan ekonomi dan pendapatan masyarakat Kabupaten Wakatobi, tapi Anda ada rapat sedikit, Anda bawa ke Kota Kendari. Waduh, cacat nalar berpikir Anda sebagai bupati yang sempat mengutarakan itu pada momentum kampanye kemarin. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya tegaskan, dalam kapasitas saya utarakan apa yang saya sampaikan ini menggunakan pendekatan kampanye dan momentum pilkada di Kabupaten Wakatobi tepat di tahun 2020 kemarin. Semoga kita tidak lupa, semoga Haliana tidak lupa, semoga masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi tidak lupa bahwa Haliana sempat berbicara demikian. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.